Sini, Budi, siapa? Botak sini, gitu. Manggil nama-nama dengan lakop-lakop yang kurang baik kan gitu. Nah, kita pengen orang lain menghormati kita, atasan kita menghormati kita, gitu. Tapi kita sama siswa kita begitu. Nah, kan nggak benar. Apa gitu sih ya? Kekerasan itu definisinya apa sih yang bisa disebut itu suatu kekerasan? Gitu. Apakah tadi bilang laporkan saja Pak Alga ke Meta gitu? Apakah itu kekerasan atau bukan? Nah, itu kita samakan dulu definisinya. Gitu. Karena dalam dunia pendidikan harus sama definisinya, baru kita bisa vonis atau sebut itu sesuatu. Sama seperti misalnya ada yang bilang, ih anak itu kelakuannya, wah jangan-jangan dia kelakuannya bandel, anak-anak itu jangan-jangan anak itu autis ya, misalnya begitu. Ya. Padahal belum tentu dia anaknya autis gitu, tapi kita bilang anaknya autis ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah telah Allah berikan kepada kita semua, kepada orang-orang yang ada di sini, yang orang-orang hebat yang sudah siap menerima ilmu ya, siap mempraktekkan ilmu. Mudah-mudahan seperti itu di hari ini ya, yang sedang cerah-cerahnya. Alhamdulillah. Semoga hati kita pun cerah ya. Bagi yang sakit hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan. Amin. Baik. Salawat dan salam jangan lupa kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, jejak langkah para sahabat, tabiin dan tabiin. Terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Yudi, Pak Sugeng yang sudah hadir, Bu Hendi juga yang tadi sudah duluan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang kami ya ke sini ya. Alhamdulillah untuk memberikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya berdiri ya, takutnya kalau duduk saya nggak kelihatan ya, jadi saya berdiri aja. Terima kasih. Hari ini kita bicara apa ya? Pencegahan ya. Pencegahan. Memang suasananya kayaknya wah harus serius ya, pencegahan kekerasan kan gitu ya. Tapi kan saya kan nggak harus galak-galak ngomongnya gitu Pak ya. Kita harus begini enggak gitu kan, bukan semi militer pelatihannya, bukan, tapi kita berusaha memberikan informasi ini pencegahan dan kita penanggulangan gitu ya, penanggulangan ya tindak kekerasan di unit sekolah kita gitu. Kita di unit sekolah kita di PKBM Nur Iman, insyaallah seperti itu. Boleh next aja atau pakai ini saya? Next. Oke, ini ada. Biar saya nggak bilang next terus saja. Ya. Kasihan kalau next gitu. Baik. Judul hari ini adalah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual di satuan pendidikan dalam perspektif psikologi. Jadi karena hari ini saya alhamdulillah, bukan kebetulan, biasanya orang bilang kebetulan, gitu. Tapi alhamdulillah kuliah 6,5 tahun di psikologi, jadi kuliahnya saja gitu Pak ya. Jadi tapi kita juga hari ini kita bicara mengenai perspektif psikologinya dulu gitu. Nanti mungkin Pak Sugeng akan lebih teknis mengenai pembentukan TPPK-nya mungkin seperti itu, atau yang lebih detail lagi mengenai manajemennya seperti apa gitu. Tapi saya di sini bicara lebih ke arah keilmuan saya, itu basic psikologinya gitu. Bagaimana kita Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gitu kekerasan di sekolah gitu ya. Khususnya seperti itu. Nama saya Sandriaf Alga ya. Panggilannya bisa Pak Alga, Bang Alga, Uda Alga, Mas Alga boleh ya, karena saya orang Minang. Jadi kalau di kantor sering panggilnya Uda gitu, karena yang punya bintang pelajar juga orang Minang, jadi sering panggilnya Uda Alga gitu. Baik, sedikit perkenalan, saya lahir di Padang tahun 83 ya. Mungkin ada yang seangkatan ya. Kemudian sempat kuliah S1 di psikologi UI. Alhamdulillah kuliahnya 4,5 tahun ya. Saya selalu bilang kalau ditanya kenapa telat setengah semester, 1 semester, saya bilang masuk UI susah ya, keluar nggak usah buru-buru ya. Jadi alhamdulillah ya 4,5 tahun, tapi karena skripsinya agak-agak telat gitu. Jadi 4,5 tahun. Saya selalu bilang pada siswa saya di bintang pelajar jangan telat kayak saya gitu. Kemudian lanjut ke S2 2 tahun di psikologi UI juga, alhamdulillah ya, dapat beasiswa ya dari orang tua, alhamdulillah ya. Tapi orang tua saya bukan tajir, tapi tajirun beneran, pedagang gitu ya, pedagang. Tajir itu kan pedagang Pak ya, tajir, pedagang gitu. Jadi pedagang jualan di Tanah Abang, jualan di Bendungan Hilir dulu seperti itu Pak. Jadi jualan dari mulai jualan sepatu, jualan baju, kaos, sampai terakhir jualan ATK di Bendungan Hilir tuh dilalui oleh keluarga kami, alhamdulillah.
Nah, kemudian saya bekerja pernah jadi seperti Bapak Ibu nih, pernah jadi guru gitu di Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Di Kemang ya. Ingat di Kemang saya nggak pakai Pratama ya. Jadi saya bukan orang Bekasi, tapi saya orang Jaksel ya. Jadi saya anak Jaksel ya, teman-teman. Ya, fried rice ya, bukan nasi goreng ya. Iced tea bukan es teh manis ya. Betul, udah harganya udah beda 20.000 tuh Pak kalau udah iced tea gitu ya. Iced tea 5.000 jadi 20.000, Masya Allah. Kemudian selanjutnya pernah jadi dosen juga di Pembangunan Jaya di Bintaro, agak selatan lagi gitu ya, Bintaro. Kemudian baru di Bintang Pelajar baru sekitar mau 13 tahun di Bintang Pelajar, alhamdulillah. Nggak kelihatan dari mukanya muda banget ya, gitu ya. Masya Allah. Baik. Ini sosmed saya ya, silakan jangan diblokir ya, tolong jangan diblokir ya. Kalau mau di-add, mau di subscribe boleh, tapi jangan diblokir gitu. Nanti saya lapor ke Meta dulu gitu nanti ya. Ini laporkan aja ya, Masya Allah. Nah ini kekerasan bukan nih? Laporkan saja, ya, laporkan saja gitu ya. Namanya Sandriaf Alga. Jangan Alga, nanti keluarnya gambar ganggang ya. Nah, nanti jangan Alga atau nanti keluarnya bisa Alga, ganggang bisa keluar Alga Spring Bed. Itu cuma 2 opsi ya. Nah, yang agak-agak ke atas senior tuh tahu Alga Spring Bed. Baik. Kita lihat ya sedikit ya, Bapak Ibu sekalian mungkin yang basicnya pendidikan agama diniyah lebih paham dari saya, lebih kalau bahasa Betawinya tuh lebih gape ya. Kalau istri saya kan orang Betawi, jadi saya lebih Betawi daripada Padang gitu ya. Jadi lebih gape, lebih jago lah gitu mengenai diniyah. Tapi saya berusaha memasukkan ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dalam kematian, dan kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ia ingin dapatkan dari orang lain tersebut. Jadi resiprokal gitu, timbal balik. Gitu. Kalau pengen diperlakukan baik, ya kita juga harus baik gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami gitu ya. Mungkin ada ustadz yang memberikan penjelasannya nanti bisa. Tapi yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin dibaikin orang, ya kita juga harus baik gitu. Gak bisa kita sebaliknya gitu. Ya, sama seperti kita sebagai guru, kita pun harus memberikan contoh yang baik juga gitu, kepada anak didik kita gitu. Kita bilang jangan kekerasan, nggak boleh galak, nggak boleh ini, tapi kitanya tegas. Sini, Budi, siapa? Botak sini gitu. Manggil nama-nama dengan lakop-lakop yang kurang baik kan gitu. Nah, kita pengen orang lain menghormati kita, atasan kita menghormati kita gitu. Tapi kita sama siswa kita begitu. Nah, kan nggak bener gitu ya, teman-teman. Nah, tujuan kegiatan apa? Pertama, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan gitu. Jadi apa sih kekerasan itu? Definisinya apa sih yang bisa disebut itu suatu kekerasan? Gitu. Apakah tadi bilang laporkan saja Pak Alga ke Meta gitu? Apakah itu kekerasan atau bukan? Nah, itu kita samakan dulu definisinya. Gitu. Karena dalam dunia pendidikan harus sama definisinya, baru kita bisa vonis atau sebut itu sesuatu. Sama seperti misalnya ada yang bilang, anak itu kelakuannya, wah jangan-jangan dia kelakuannya bandel, anak-anak itu jangan-jangan anak itu autis ya, misalnya begitu. Padahal belum tentu dia anaknya autis gitu. Tapi kita bilang anaknya autis ya gitu. Padahal kan perlu diagnosa gitu. Perlu diagnosa, perlu tegak diagnosisnya bahwa anak ini berkebutuhan khusus misalnya. Seperti itu. Nggak bisa langsung sebut-sebut anaknya autis, anaknya begini, anaknya begitu, nggak bisa. Gitu ya. Diduga mungkin boleh gitu ya teman-teman. Kemudian membekali pendidik dengan strategi pencegahan dan penanganan yang berbasis psikologi. Nah, latar belakangnya apa? Nah, ini banyak sekali ya, data bullying, data kasus perundungan. Kalau bahasa Indonesia bullying itu perundungan ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus tahu nih ya, pakai terminologi bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Perundungan gitu ya. Bully, perisakan gitu ya, perisakan. Nah, kemudian adanya kekerasan seksual di mana-mana terjadi gitu ya. Apalagi dengan adanya kita punya handphone gitu. Tadi Pak Babang bilang punya yang gepeng dulu ya. Pak Babang ada Pak yang bulat Pak dulu Pak zaman Nokia Pak. Ada bulat kayak daun gitu dulu ada tuh handphone. Sekarang udah nggak lagi. Ya, tapi kekerasan itu dengan tadi ada ibu bilang di kamar-kamar anak-anak kita tuh sudah ada gitu. Dibuka TikTok ya searching gitu. Kadang-kadang anak-anak itu nyari-nyari sesuatu tuh tinggal buka di TikTok gitu. Tinggal searching gitu. Kalau Instagram kan katanya kan untuk orang tua ya. Nah, kalau TikTok tuh untuk yang muda gitu. Nah, Facebook aja udah tua banget. Facebook, Bapak udah tua nih gitu. Apalagi Friendster ya. Gitu. Udah lebih tua lagi yang muda-muda kayaknya nggak tahu Friendster nih ya. Nah, Friendster, Facebook, Instagram sampai TikTok. Anak zaman sekarang tuh TikTok gitu. Searching apa TikTok gitu. Jangan dikira TikTok itu cuma buat joget-joget aja.
gitu. Cuma buat trending gitu kan, trending velocity lah, statue apa enggak. Tapi juga nyari-nyari juga gitu. Ya. Nyari-nyari info-info itu mereka ya cari ke TikTok bisa jadi. Tanya mengenai bullying lah apa gitu. Dan mereka melihat di situ contoh-contoh yang bisa saja baik, bisa saja buruk gitu ya. Kemudian berdasarkan data dari Departemen Perlindungan Anak ya, Perempuan dan Anak PPA tahun 2024 ya, jenis kekerasan terbanyak yang dialami oleh anak itu adalah kekerasan seksual gitu. Tadi Pak Babang tanya, anak SD boleh nggak gitu diajarin pendidikan seksual? Boleh. Tapi kan ada batasan-batasannya gitu. Biar anak itu tahu mana yang boleh disentuh, mana yang enggak gitu. Ya. Mana bagian diri dia, bagian tubuh dia tuh yang boleh disentuh sama orang asing gitu. Jangan dikira orang asing itu sama dengan orang tuanya, boleh lihat dia buka baju dalam, boleh lihat bagian-bagian yang lain tuh. Jangan dikira sama gitu. Takutnya anak-anak berpikiran, oh karena dia orang tua sama seperti ayah ibu saya, boleh dia. Itu ternyata orangnya ya nauzubillah, orangnya predator mungkin gitu ya. Itu yang harus diwaspadai gitu. Bapak Ibu sekalian. Jadi kekerasan seksual itu 45% ya. Kemudian ini kan data saja, data gitu ya. Data saya tidak akan terlalu banyak detail ke situ karena Bapak Ibu sekalian adanya kegiatan ini karena antum semua tahu bahwa ini sudah merupakan hal yang perlu ditanggulangi gitu ya. Data-data ini hanya penguat saja, insya Allah seperti itu. Nah, secara psikis, secara psikologis ya, Bapak Ibu sekalian, ya kondisi anak-anak kita semua, mau anak usianya, terutama anak SD ya, anak usia dini ya, PAUD sampai SMA gitu ya, kita bicara K12 ya, kindergarten sampai kelas 12 ya, K12 itu biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi mereka itu cuma 2 gitu ya, cuma 2. Ini berdasarkan jumhur ulama psikologi ya. Jadi psikologi juga punya ulamanya, ilmuannya gitu ya. Nah, jadi ada 2 gitu teman-teman ya. Ada faktor eksternal yaitu guru, orang tua, kemudian sekolah dan lingkungan gitu, dan lain-lain gitu. Itu faktor eksternal ya. Jangan dikira saya kan guru doang gitu. Apa sih saya mempengaruhi? Berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Kenapa salah satu faktor saya tidak suka matematik? Itu karena gurunya gitu. Saya bukan yang ngatain guru matematik, saya bukan ya. Tapi saya nggak suka matematik gitu. Pada waktu SD, SMP, SMA gitu. SMP, SMA. Saya nggak suka pelajaran mafia, Pak. Gitu ya. Mafia tahu Pak sih? Matematika, fisika, kimia, saya nggak suka. Ya, berarti angkatannya beda Pak kalau nggak tahu mafia Pak. Jadi pelajaran mafia tuh saya nggak suka gitu. Nah, salah satu faktor itu karena ini bukan saya menyalahkan, tapi setelah saya menganalisa karena saya sudah belajar di psikologi, salah satu faktornya adalah gurunya gitu. Kalau guru matematika datang langsung dia, udah bawa mistar ya, Pak, udah panjang mistarnya kan ya, dari kayu gitu. Mistar dari kayu gitu kan datang, ayo siapa yang belum ngerjain PR? Kan udah traumatis duluan gitu ya. Nah, gitu. Salah satu faktor gitu. Pak, kenapa saya bilang saya tidak suka matematika SMP SMA? Karena pada waktu saya kuliah, saya malah belajar statistika, Pak. Saya pernah jadi dosen ngajar statistika gitu. Ternyata saya bisa gitu. Tapi pada saat SMP SMA, karena salah satunya faktor guru, saya jadi kurang menyukai pelajaran itu, jadi antipati duluan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu karena faktor kita sebagai pendidik, kita jadi membuat anak ini jadi a priori jadi nggak suka dengan suatu pelajaran-pelajaran tertentu gitu. Padahal mungkin mereka punya modalnya, gitu, punya modal untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Kemudian yang dari internal apa? Jelas faktor internal. Pertama intelijensi. Ya. Ada anak-anak yang mungkin dicap oleh guru bandel di sekolah, gitu. Ternyata setelah dibawa ke psikolog, diketahui intelijensinya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Kalau di psikologi itu ada namanya kurva normal Bapak Ibu sekalian ya. Jadi populasi dunia itu, populasi di kita manusia terbentuk kalau dikelompokkan itu ya berdasarkan IQ-nya kurva normal gitu. Jadi yang paling ada yang spektrum kiri, ada spektrum kanan gitu. Nah, spektrum kiri itu ada anak-anak yang IQ-nya mungkin di bawah 90. Yang kesulitan belajar lah pada dasarnya begitu. Nah, ada anak-anak ini nakal karena dia memang sulit belajar, sulit menyerap materi gitu. Karena dia sulit menyerap materi, jadinya dia berulah di kelas gitu. Bukan karena dia jahat gitu. Oh, ini anak ini penjahat nih, wah, calon residivis, calon apa gitu. Enggak gitu. Anak ini bisa jadi karena dia tidak bisa menyerap materi di sekolah karena keterbatasan intelijensinya. Udah intelijensinya terbatas,
gurunya juga kesel mulu datang ke sekolah mungkin gitu ya. Datang ke sekolah menangani dia dengan mungkin ada masalah ulam ya, di rumah ada masalah, di jalan hampir diserempet atau apa gitu, jadi datang ke sekolah jadi galak gitu kan, ketemu dia jadi nggak menyukai berada di kelas gitu ya. Akhirnya berulah gitu. Nah, ini akhirnya dicap oleh gurunya nakal gitu, dicap oleh anak yang tidak baik ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Bisa jadi anak ini perlu individual instruction gitu, perlu penanganan individu tersendiri. Contoh lagi saya dulu kelas 3 SD, kelas 4 SD itu waktu pelajaran perkalian Bapak Ibu sekalian, itu nggak paham-paham. Diajarin sama guru saya, kan SD Impres ya. Nama SD itu SDN Karet Tengsin 13 pagi. Di Karet, di Tanah Abang. Gitu. Karena ada paginya berarti ada siangnya kan ya. Nah, jadi saya itu nggak bisa perkalian sama sekali. Sendiri tinggal saya single fighter perkalian. Nah, akhirnya guru saya, ya ibunya, guru saya Bu Witri kalau tidak salah namanya, Bu Sawitri, panggil saya, "Gak, sini." Gitu. Nah, pada saat dia memberikan tugas kepada anak-anak lain, dia mengajari saya di meja beliau sendiri gitu. Pelajaran perkalian, ini kali ini gak, terus begini gak. Sampai saya mampu. Sampai saya mampu. Gitu. Keesokan harinya kan saya pede ya, udah pede. Bisa perkalian, mana perkalian semua. Belajar di rumah udah jago lah saya perkalian. 1 sampai 10 udah jago gitu. Ya. Mana perkalian, saya siap lahap. Ternyata pembagian. udah lewat ternyata masanya gitu. Ya. Struggling lagi gitu. Tapi guru saya itu belajar ngajari saya gitu. Nah, guru saya memahami bahwa saya memiliki modal gitu. Memiliki modal. Tapi karena dibarengi teman-teman yang lain, mungkin berisik teman yang lain, mungkin minder dengan teman-teman yang sudah bisa gitu kan. Akhirnya saya nggak mampu bilang, "Pak, Bu, saya nggak ngerti." Gitu. Nah, akhirnya guru itu melihat manggil saya, ngajari saya secara individual. Sampai akhirnya sekarang bisa perkalian gitu dan bermanfaat gitu. Ditambah Bapak Ibu saya beli poster ya, 1 sampai 10 Pak, ada perkalian itu saya suruh hafalin. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, suruh hafalin. Kan bayangin, sekarang pada nggak bisa perkalian. Gitu. Biarlah mereka mengikuti jalan mereka sendiri gitu kan. Kalau saya tipe orang yang perlu perkalian pembagian tambahan itu perlu karena akan bermanfaat nanti untuk di masa yang akan datang. Minimal kalau misalnya kita nggak kuliah nggak apa, minimal dagang kan perlu perkalian tambahan gitu ya. Minat ya, berpengaruh minatnya, kepribadiannya, gaya belajar. Ada di bintang pelajar itu ada tahun kemarin ada anak yang kita tes IQ-nya tuh di bawah 90. Di bawah 90. Tapi alhamdulillah masuk ke dokteran. Masuk ke kedokteran. Tapi bukan di Jawa ya. Bukan di Jawa. Masuk ke kedokteran, bukan yang grade A tipe FK atau EO. Tapi tetap kedokteran itu kan suatu hal yang tinggi gitu. Anaknya IQ-nya di bawah rata-rata. What makes the difference? Apa yang membuat dia berbeda? Kepribadiannya. Gitu. Dia pengen membuktikan. Belajar terus, saya tanya sama tim bimbingan konseling yang menangani dia, apa yang dia lakukan? What did he do every day? Gitu. Belajar. Setelah belajar di BP, bintang pelajar, dia belajar lagi di rumah. Terus minta sama ibunya doa dan sebagainya, bapak-bapaknya. Ada hal-hal seperti itu. Gitu. Personality-nya gitu. Yang bikin dia termotivasi untuk berprestasi. Ya. Bukan suatu hal yang awam atau bukan suatu hal yang khusus bahwa ada anak-anak yang mungkin antum mungkin mengalami gitu di sekolah antum gitu ya, teman sekelas. Padahal di kelas biasa aja anaknya, tiba-tiba bisa masuk UI. Bisa masuk ITB, ada yang seperti itu. Gitu. Bisa jadi dia punya modalnya, tapi karena gurunya nggak menyenangkan di sekolah, karena sekolahnya mungkin dia emang nggak senang belajar gitu ya. Nah, pada saat UTBK dia perform, gitu, kelihatan gitu, intelijensinya langsung jalan gitu, langsung terpakai, sehingga dia bisa menjawab soal-soal UTBK dengan baik dan tembus ke PTN. Dan ini bukan suatu hal yang khusus gitu, ada banyak seperti itu, gitu, kisah-kisah seperti itu ada. Gitu. Contoh tadi yang anak IQ-nya di bawah 90 tadi ya. Kemudian, tapi kita nih ilmu psikologi ya, di psikologi barat nggak ada nih. Ya, jadi kita semua berserah pada rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Saya selalu bilang kepada teman-teman adik-adik di bintang pelajar, optimalkan. Kalau misalnya tidak bisa, berarti Allah kasih yang terbaik kamu untuk tidak lulus gitu. Tapi tunjukkan dulu bahwa kamu berusaha. Gitu. Nah, kami di bintang pelajar berusaha untuk mengajarkan anak-anak bahwa semua itu atas rahmat Allah. Antum di UI
ITB atau tidak di situ, itu semua ketentuan dari Allah. Gitu. Nah, itu yang di psikologi umum tidak ada ya Bapak Ibu sekalian, ya. Rahmat Allah tidak ada, karena psikologi pada dasarnya faktor internal, faktor eksternal. Gitu. Buat apa? Boleh. Nah, jadi psikologi itu pada dasarnya internal eksternal aja. Gitu. Jarang psikologi itu bicara Tuhan gitu, jarang. Hampir nggak ada, kecuali psikologi agama, psikologi Islam ya gitu. Itu kan juga baru-baru. Zaman saya kuliah 2001 tuh psikologi Islam masih bayi-bayinya gitu. Masih kecil gitu, belum dipandang gitu. Ya. Padahal mungkin yang membahas psikologi Islam tuh sudah ada. Ibnu Qayyim bahas mengenai hati dari berapa abad yang lalu gitu. Ya, di Islam tuh udah ada. Gitu. Rasulullah SAW udah bahas bagaimana mendidik anak tuh udah dari zaman 14 abad yang lalu gitu. Mungkin di psikologi lebih digali, lebih dibuat penelitiannya sehingga kelihatan ini valid, ini tidak valid, seperti itu. Ya, nanti saya bicara terlalu teknis ya. Baik teman-teman. Nah, kemudian urgensi materi pendidikan adalah pendidik antum adalah garda terdepan sebagai pelindungan anak dan siswa. Nah, kekerasan ini berdampak long term. Kenapa ini penting kita bahas gitu ya. Ada anak-anak yang karena dia terluka, karena dia diperlakukan secara kekerasan, secara seksual, secara fisik, itu berbekas pada dirinya sampai bila-bila, kalau kata Upin Ipin, sampai dia senior. Bahkan mungkin pada saat dia menjadi orang tua, dia melakukan hal yang sama gitu. Ya siklus saja berulang gitu. Berulang gitu. Sama orang tuanya, sama gurunya dimarahi, ya ada kekerasan fisik dan sebagainya. Bisa jadi itu menular kepada dia dan dia tularkan kepada anaknya. Gitu. Long term gitu. Nah, bagi yang sudah menikah, yang belum menikah, ini bagi kita juga, bagi saya juga. Gitu. Ya. Jangan sampai ini berbekas pada anak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya. Saking dulu mungkin ditekan sama orang tuanya, di pressure gitu kan. Kemudian dia malah jadi, anaknya malah dimanjakan. Gitu. Sehingga menghasilkan yang namanya generasi strawberry. Gitu. Ya, ada generasi strawberry itu kan karena itu. Saya nggak pengen anak saya seperti saya. Dikerasin sama bapak ibunya, dikerasin sama kakek neneknya dulu kan gitu. Dikerasin, dididik seperti ini, seperti itu. Akhirnya diberikan kebebasan yang berlebihan. Sehingga menjadi generasi yang seperti strawberry gitu, gampang remuk gitu. Seperti itu. Nah, membangun budaya sekolah yang baik untuk memastikan tumbuh kembang anak tuh sempurna. Nah, anak itu perlu stimulasi Bapak Ibu sekalian. Stimulasi apa? Stimulasi tidak hanya kasih makan. Tidak hanya tapi dia perlu sentuhan fisik. Sentuhan, bagus ya nak, pinter ya nak. Lisan perlu seperti itu. Dan Islam tuh udah jelas sudah mengajarkan udah lama gitu kan. Ya, perlu sentuhan yang seperti bagus, good job gitu. Yang kalau di TK dikasih bintang, dikasih, bisa jadi di rumah dia nggak dapatkan itu. Gitu. Ya, dari orang tuanya. Bagus, pinter apa gitu. Nggak ada. Jangan dikira lisan antum bilang pinter kamu, masya Allah, apa itu hal yang ringan. Enggak. Bisa jadi itu hal yang berat gitu. Berat pertama timbangannya di akhirat nanti insya Allah. Tapi berat juga untuk anak ini. Bisa jadi di rumah dia nggak dapat. Gitu. Nah itu kita bisa menciptakan lingkungan yang aman buat mereka di sekolah. Gitu. Safe environment. Jangan sampai mereka kalau bisa pengen curhat tuh curhat ke teman-temannya. Curhat ke orang-orang di luar. Tapi curhat ke antum. Gitu. Ya. Kekerasan jika terjadi ya, mitigasinya jika terjadi kekerasan itu, diharapkan anak itu langsung melapor ke antum. Bukan dia takut gitu. Ya. Bukan takut melapor ke antum, karena sekolah tidak aman, tidak memberikan rasa aman kepada dia. Jangan seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas antum sebagai seorang pendidik, tentu saja. Ini urgensi materi hari ini. Nah, kemudian, baik. Definisi nanti juga bisa dijelaskan nanti ya. Kekerasan apa sih? Kekerasan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan seksual. Atau penelantaran, termasuk perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Ya. Nah, penelantaran itu bisa jadi, jangan dianggap, oh saya kan nggak marahin dia, saya kan nggak apa-apain dia. Nah, nggak diapa-apain itu yang bermasalah. Itu namanya neglect. Penelantaran. Gitu. Anggap siswa antum berapa sih maksimal satu kelas, berapa Pak isinya Pak? Satu kelas 25. Nah, 25 kan? Saking banyaknya anaknya, antum nggak memperhatikan 1-2 orang, gitu. Nggak apa-apalah dia udah pinter, atau nggak apa-apalah dia anak yang rata-rata biasanya itu. Nakal enggak, pinter enggak, ya. Itu biasanya terlewat gitu. Nah, itu ditelantarkan gitu.
Gitu. Nggak disentuh, maksudnya nggak diajak ngobrol, sibuk fokus ke yang lain, yang pinter banget atau yang nakal banget, bis. Nah, jangan sampai dia terlantar di sekolah, gitu. Jangan sampai dia tidak terlihat dalam tanda kutip di mata antum sebagai guru, gitu. Setiap anak di kelas antum itu berharga, gitu. Disapa, gitu. Tahu by name, jangan by ini ya. Tahu semua nama siswanya Pak di kelas? By name, tahu ya? Siap. Kayaknya kurang pede. Ya, ya. Kalau belum tahu by name, Pak, gitu. Kan ada, saya pernah lihat di TikTok. Nah, TikTok ini salah satu TikTok atau di reel saya di Facebook gitu ya. Ada guru di luar negeri dan juga ditiru di Indonesia gitu. Di level SD, pada saat masuk tuh mereka di luar di depan kelas itu punya secret handshake. Masing-masing anak beda-beda gitu ya, jabat tangan atau tos-tos beda gitu kan, misalnya ke antum beda, ke lain begini. Jadi dan dia gurunya hafal gitu, gurunya hafal untuk masing-masing anak secret handshake-nya ya, jabat tangan rahasia itu dia paham gitu. Nah antum saya nggak minta seperti itu, tahu namanya lah gitu ya tahu namanya gitu, Sandriaf Alga bin Aswir Saleh bin seperti, tapi tahu namanya by name gitu, jangan cuma manggil julukan aja, kayaknya anaknya culun culun misalnya gitu. Pinter gitu atau apa, jangan, tahu by name, by nama gitu ya, gitu. Dan lihat matanya kalau manggil, jangan sini no eye contact apa gitu ya, seperti itu. Nanti itu lebih detail lagi, ada pembahasan ya. Tapi ini bentuk penelantaran juga merupakan bentuk kekerasan ya. Aspek kunci kekerasan itu udah niat gitu. Jadi kalau misalnya nggak sengaja disenggol di kereta gitu, itu belum kekerasan Bapak Ibu sekalian. Nyenggol saya di kereta nih, ajakin ribut nih gitu. Belum, dia nggak niat gitu. Apa gitu kan? Ya, di kereta keinjak sepatu kakinya gitu. Ya, itu biasa gitu. Ya, kalau ngambil handphone saya baru itu niat gitu. Ya, saya pernah hilang handphone di stasiun UI. Ya, sekali kalau kata teman saya tuh kuliah, kalau di kuliah di UI enggak, kalau naik kereta harus minimal sekali hilang handphone di kereta, katanya mitos dia katanya gitu. Ya, itu mitosnya dia gitu. Waktu itu zaman tahun 2002 saya beli handphone. Handphonenya Siemens ya, Siemens ya. Itu kartu simpatinya tuh bisa 250.000 satu gitu ya. Itu luar biasa kan ya. Jadi harus ada niat ya Bapak Ibu sekalian, dan harus ada bentuknya, fisik, seksual, ya, psikis gitu. Harus ada bentuknya gitu. Bentuknya apakah dikata-katain secara verbal, apakah misalnya dikirimkan postingan gambar-gambar yang tidak senonoh apa gitu. Itu bentuk kekerasan seksual itu. Lihat deh kelakuannya ini deh, gitu misalnya. Di kelas ngapain dia? Itu bentuk kekerasan seksual. Ya. Kemudian ada dampak. Dampaknya apa? Anaknya jadi menutup diri, anaknya jadi pengen bunuh diri ya, bundir gitu, ya. Pakai apa namanya menyayat-nyayat tangan gitu, ya. Barcode gitu ya, ngebarcode ya, tahu Bapak Ibu ya. Ya, ngebarcode gitu. Ya. Ngebarcode gitu kan. Dikira bikin barcode ya. Enak kalau barcode yang Alfamart, Indomart enak ya. Belanja gitu. Ini barcode tangan disayat-sayat gitu. Itu salah satu bentuk mereka mengalihkan kesakitan psikis ke sakitan fisik. Gitu. Karena sakit fisik itu lebih mudah diobati menurut mereka dibandingkan psikis gitu. Kalau misalnya psikis, obatnya apa? Panadol gitu. Ya kan? Sakit gigi Panadol. Kalau psikis kan lebih susah gitu ya. Kalau sakit di tangan kasih obat merah gitu. Seperti itu salah satunya ya. Bentuk kekerasan ada fisik, psikis, seksual, bullying ya, diskriminasi ya, laki antara laki dan perempuan, atau kebijakan yang mengandung kekerasan gitu ya. Kebijakan baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi bentuk dari kekerasan bisa seksual, bisa psikis, bisa fisik. Fisik kan jelas yang terlihat gitu ya. Ada bekas pukulan, ada anak misalnya kok pulang antum angkat diangkat tangannya, aduh sakit. Nah, bisa jadi orang tua memukul, mohon maaf ya, memukul di bagian-bagian yang nggak kelihatan gitu. Orang tuanya mungkin dalam arti pinter gitu ya, biar tersamarkan gitu. Samarkan dipukul atau di bagian yang tidak terlihat gitu. Ya. Kemudian nih bullying, kita sedikit ke bullying ya. Nah, bullying itu perilaku agresif negatif seorang kelompok secara berulang untuk menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan. Jadi bullying itu biasa terjadi karena imbalance of power. Jadi tidak seimbang kekuatannya. Jadi yang kuat biasanya menindas yang lemah. Gitu. Kekuatan itu bukan hanya fisik tapi juga mungkin kekuasaan. Gitu, ya kan? Itu juga punya, saya yang punya negara nih misalnya gitu. Saya yang punya sekolah nih misalnya seperti itu. Anaknya jadi ada imbalance of power, jadi dia membuli anak-anak yang lemah gitu, dilihat lemah di sekolah gitu.
Kemudian, mengapa bullying terjadi? Jadi eksploitasi identitas. Tadi kan dia bilang, bullying kenapa? Contoh terjadi di sekolah internasional yang ada anak artis terlibat tuh. Ya, anak artis gitu. Terlibat tuh. Kenapa bullying terjadi? Karena dia konformitas gitu. Kalau nggak ngebully temennya, dia dibilang nggak asik, nggak cool. Salah satu bentuk konformitas paling klasik adalah di mana anak-anak remaja itu mulai ngerokok gitu. Cobain nih Samsu gitu kan. Cobain nih ini gitu. Awalnya nyoba-nyoba gitu. Karena kalau misalnya nggak nyoba nggak dibilang keren. Ah, cupu loh gitu. Yang ini set ngangguk lagi set kayaknya pengalaman. Jadi cupu loh gitu ya. Culun punya ya. Cupu, mohon maaf terminologinya agak-agak jadul ya. Culun punya gitu ya. Cupu loh, masa rokok aja nggak berani, anak mama atau apa. Nah, karena kita nggak pengen dikata-katain seperti itu, ya kita konformitas. Kita ikut-ikutan. Contoh lagi misalnya kelitih di Jogja misalnya. Geng-geng motor di Bandung gitu. Nah, itu kenapa terjadi kekerasan? Gitu. Karena awalnya konformitas. Gitu. Karena ikut-ikutan. Karena pengen dibilang keren, karena tidak ingin dibilang cupu misalnya. Gitu. Dan itu terjadi umumnya memang di usia remaja. Gitu. Karena usia remaja itu masa pencarian jati diri. Gitu ya. Pengen kita kelompoknya di mana? Gitu ya. Where do we belong? Who am I? Nah, itu terjadi kenapa banyak kenakalan itu dilakukan oleh anak-anak di usia 11 sampai ke atas itu. Karena itu usia remaja itu memang masa di mana mereka cari jati diri mereka. Saya bagian dari mana sih gitu. Where do I belong gitu. Ya. Gitu. Seperti itu. Nah, kedewasaan kurang, terus kurangnya edukasi, bullying. Gak boleh bullying gitu. Nah, di sekolah nggak memperhatikan itu. Nah, ini bisa mengakibatkan anak-anak bullying terjadi pada anak-anak. Pengaruh sosmed, pengaruh video, film. Ya. Saya pernah nonton film ya, film Jepang. Mungkin ada yang tahu, kalau mungkin nggak ngaku ya. Crow, judulnya Crow. Crow Zero. Itu anak-anak SMA, kan SMA Jepang pakai kaos seragam gitu. Itu pertarungan antara anak-anak SMA di Jepang. Gitu. Ya, kayak si Genji itu. Ya. Jadi kesannya tuh kalau tarung itu cool gitu. Gitu. Tarung itu cool, rame-rame, wow, lari kan, kelompok sini, kelompok sana. Itu mengglorifikasi kekerasan. Gitu. Main-main game, ya, GTA gitu. Grand Theft Auto misalnya. Gitu. Yang terbaru belum keluar katanya, gitu. Udah ditungguin bertahun-tahun gitu, ya. Itu Grand Theft Auto itu kan mengglorifikasi kekerasan. Gitu. Kesannya bagus gitu. Gitu. Kesannya keren. Gitu. Keren tuh, bertarung, maco cowok mah berantem gitu kan. Seperti itu. Itu buruknya sosmed tuh di situ. Gitu ya. Salah satu wasilahnya itu ya, wasilah jeleknya tuh itu, ya, sarananya. Pengaruh lingkungan. Ya, kalau misalnya dia anaknya pinter dan sebagainya, tapi dia lingkungannya kurang bagus, ya bisa jadi dia terbawa gitu. Terbawa pengaruh yang kurang baik gitu. Setelah dari sekolah, aman nih sekolah nih. Antum udah ngasih ajaran yang baik, Quran, sunnah, dan seterusnya, tapi dia lingkungannya, mohon maaf ya, banyak biduan gitu, misalnya ya, LC dan sebagainya gitu. Ya. Misalnya contoh dulu di Kalijodo atau di mana di Surabaya di mana gitu. Agak ya kan, dia dari lingkungan yang baik, dia pulangnya ke lingkungan yang kurang baik gitu. Nah, lingkungan juga berpengaruh gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, bentuk-bentuknya udah sama ya, fisik, verbal, sosial, cyber ya. Tadi contoh sosial ya. Misalnya nih antum sekolah punya grup WA guru. Ada guru satu yang nggak diikut sertakan. Itu bullying namanya. Ini gurunya kurang asik nih. Kita bikin grup tanpa dia misalnya gitu. di grup keluarga misalnya, ini ada grup keluarga tanpa ini misalnya gitu ya. Kalau saya di kantor ada tuh grup tanpa atasan. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai bullying itu, gitu kan? Apalagi kalau lingkungannya keluarga. Kok kita udah kirim gambarnya di mana? Lu nggak ikut grup yang satu lagi ya? Maaf ya gitu. Grup apa nih lama-lama? Wah, kok gua ikut ya gitu. Itu bentuk bullying itu. Gitu. Contoh kecil. Ya. Contoh lagi misalnya tadi di cyber ya, tadi kirim-kirim gambar nggak harus gambar seksual, gambar lagi apa gitu kan, gambar lagi ngupil misalnya, kan nggak harus seksual ya, gambar lagi ngupil diposting di grup sekolah atau ditempel gitu, ya kan, ini lihat nih, Pak Alga ngupil nih, lihat nih, lubang hidungnya gede banget misalnya, nah, itu bullying gitu, ya, jangan dikira itu bukan bullying gitu kan, apa ini kan biasa, apa kan ini Pak, anak baru kan di pelonco dulu Pak misalnya gitu, nggak boleh gitu kan. Itu contoh-contoh bentuk-bentuknya.
Nah, dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Dampak psikis, dampak fisik, dan dampak sosial. Pertama, kesehatan mental terganggu, Pak. Paling maksimal orang dibully itu bisa bunuh diri, Pak. Dan beberapa kasus itu terjadi di Amerika. Pernah ada sextortion namanya. Jadi orang ini di phishing ya, di WA atau di Instagram oleh perempuan gitu, gambarnya perempuan gitu. Wah, chat gitu kan. Lama-lama mengarah ke seksual gitu. Minta gambar alat kelamin gitu. Ya. Dikirimlah sama si cowok ini gitu. Ternyata itu sindikat, Pak. Sindikat, Bapak Ibu sekalian. Sindikat terus bilang, kami punya foto kamu, kalau misalnya kamu nggak kirim uang berapa ratus ribu dolar, begini, kita kirim, kita sebarin. Akhirnya karena dia nggak punya uang itu, dia bunuh diri. Cowok. Gitu. Ada karena dibully terus di sosial media, ada anak belum SMP di kalau hitungan kita ya, usia mungkin masih 12. Itu di Amerika bunuh diri gara-gara itu dibully. Ya, itu paling maksimal, Pak. Gitu. Trust issues gitu. Ada rasa nggak percaya gitu dengan orang-orang dewasa. Dia nggak percaya. Misalnya ada anak yang curhat ke antum. Antum bilang, itu mah biasa, itu zaman sekarang. Zaman bapak dulu lebih berat lagi. Nah, lama-lama kan dia, nggak percaya ngomong sama guru ini. Dia mengentengkan masalah saya. Jadi jangan, kalau misalnya siswa ada yang mau curhat dengan antum, Pak, Bu, gitu. Nggak apa-apa, ambil waktu sedikit dari waktu antum, nggak apa-apa. Daripada dia curhat ke yang lain. Curhat ke temannya yang di luar. Yang nggak jelas gitu. Ngasih ide yang kurang pintar gitu kan. Gue punya masalah sama orang tua gue begini-begini. Udahlah, orang tua lo nggak usah diurusin, kita main aja lah gitu. Misalnya begitu kan. Nah, dapat ide dari teman-temannya nih. Udah, kalau misalnya mau orang tua lo perhatian, lo harus nakal dikit dong gitu. Misalnya gitu. Dan ini terjadi nasihatnya seperti ini. Brilian seperti ini terjadi gitu. Kenapa? Karena mereka ngobrolnya keluar, Pak. Pengen ngobrol sama antum, sama ibu bapak gurunya, bapak ibu gurunya mungkin sibuk gitu. Ya nggak ada waktu gitu. Ya anggaplah antum waktu itu nggak ada waktu, tapi nanti. Nah, atau antum yang deketin. Jadi kamu pengen ngobrol apa ya? Dia pengen curhat nih. Gitu. Mukanya udah kelihatan, air mukanya itu udah cemas. Jangan dikesampingkan, Bapak Ibu sekalian. Fisik, cedera fisik, psikosomatis. Psikosomatis itu adalah psikis mempengaruhi fisiologis tubuh. Misalnya, menjelang ujian, antum nggak makan yang pedas-pedas, atau nggak makan sama sekali, tiba-tiba duduk di meja, Pak, anaknya mungkin mau UTBK, tiba-tiba sakit perut, Pak. Tiba-tiba kok ada, kalau bahasa orang bule itu ada butterfly, ya. Perutnya ada stomachnya ada butterfly, gitu. Kok tiba-tiba mules-mules gitu ya. Nah, itu psikosomatis, Pak. Jadi padahal nggak ada fisiknya, nggak ada faktor fisiknya, tapi psikis jadi terpengaruh. Gitu. Nah, anak ini bisa psikomatis. Misalnya bapak tiba-tiba ngejatoin piring di dapur, dia kaget, apa ya? Gitu. Bisa jadi kejadian di rumah atau di sekolah dia sering dibully atau dibully lah mungkin ya sama seniornya gitu kan. Datang seniornya bawa pemukul kasti misalnya, ditepok-tepokin ke tiang, tong. Nah, dia jadi mengasosiasi gitu. Contoh paling psikosomatis itu anak-anak di Gaza ya. Dan di daerah perang lainnya itu psikosomatis. Gitu. Tapi yang paling sederhana itu, jadi kita merasa kita jadi sakit perut gitu. Padahal nggak ada makan-makan yang aneh-aneh gitu. Tiba-tiba kok sakit perut nih gitu ya. Kemudian isolasi sosial dan kesulitan berinteraksi sosial. Jadi nggak mau berinteraksi dengan temannya. Yang dulu biasanya seneng main bola. Nah, antum lihat teman-teman anak-anak antum nih. Yang dulu biasanya seneng gaul, seneng main bola, jam segini udah main bola dengan teman-temannya, dia menyendiri. Itu berarti, dan itu konsisten terjadi, berarti itu udah sesuatu. Gitu. Kalau sekali dua kali dia diajakin main bola sama temannya dia nggak mau, oke. Tapi konsisten terjadi, kok nggak mau terus? Berarti di lapangan bola ada terjadi sesuatu. Gitu. Bisa kita simpulkan seperti itu. Karena dia nggak mau diajakin, apalagi yang ngajakin temennya itu terus gitu. Nggak mau, berarti dia ada masalah. Jika temen yang lain ngajakin mau, nah berarti dengan yang ini ada masalah. Nah, kita sebagai guru, bukannya saya nyuruh antum jadi detektif bukan. Detektif Conan, bukan. Tapi kita butuh ketajaman, Pak, Ibu sekalian. Gitu. Kemampuan kita observasi dan wawancara kita pergunakan. Gitu. Ya. Kemudian kekerasan seksual ya. Ya, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh gitu. Yang mengakibatkan terganggunya kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman. Kenapa menghilangkan pelaksanaan pendidikan dengan aman? Contoh, karena dia pelecehan seksual oleh gurunya di Amerika itu sering terjadi ya. Beberapa kali kasusnya
tering lah kalau bisa dibilang tering. Itu baik itu guru laki-laki ke siswa perempuan atau guru perempuan ke siswa laki-laki. Gitu. Pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Sampai hamil si gurunya, si siswanya itu ada gitu. Ya. Ini kan membuat dia kehilangan kesempatan untuk belajar. Dia apa namanya hamil di luar nikah itu kan, apalagi waktu itu masih SMA mungkin, menjelang UN, menjelang UTBK misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian bentuk-bentuknya sama seperti bullying ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dampaknya apa? Tadi psikis, fisiknya apa? Trauma. PD-nya jadi turun. Timbul sakit. Kalau fisik itu kan kalau dia punya penyakit yang melukai secara seksualnya, punya penyakit STD, sexually transmitted disease, penyakit seksual, ya. Lion King, ya. Raja Singa gitu. Kan penyakit itu, Pak. Bahaya. Gitu ya, Lion King Raja Singa. Nah, kemudian stigma negatif dan kendala membentuk hubungan interpersonal. Baik. Nah, pencegahannya gimana? Ya, kita langsung pencegahan ya. Karena waktu udah 8:30. Pencegahan secara umum apa? Membangun budaya empatik gitu. Ya, antum kalau hari pertama sekolah gimana sih menyambut siswa? Apakah dengan muka cemberut? Apakah dengan senyum, smile gitu? Tapi jangan senyum terus. Pertama gigi kering. Kedua dikira orang orgil gitu ya. Udah jadi guru kok senyum mulu gitu. Kok senyumnya agak kayak The Joker gitu kan. Senyumnya juga biasa aja, yang original gitu, senyum antum gitu kan. Senyum, smile gitu. Menyambut siswa, assalamualaikum, apa kabar gitu. Ada guru-guru seperti itu gitu, bagus gitu. Bukannya Pak, saya SKSD dong Pak, enggak. Ya biasa kayak antum natural aja gitu. Ya. Karena pada dasarnya orang jadi guru itu, kalau di psikologi ya Bapak Ibu sekalian, kan di psikologi itu ada tes psikologi, tes namanya tes minat gitu. Nah, tes minat itu mengelompokkan minat pekerjaan seseorang berdasarkan minatnya gitu ya. Nah, salah satunya itu minat sosial. Nah, ya itu pekerjaannya guru gitu. Guru atau psikolog seperti saya. Gitu. Senang apa? Senang orang lain senang, Pak. Gitu ya. Antum jadi guru tuh karena senang lihat orang lain senang gitu. Wih, senang anak itu yang awalnya tidak bisa jadi bisa. Nah, itu karena itu jadi guru gitu. Itu berarti antum minatnya sosial. Gitu ya. Bukan sosial gitu. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Budaya empatik. Assalamualaikum. Kalau perlu ya di sekolah bikin peraturannya harus apa 5S. Senyum, sapa, salam gitu. Ya, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu. Seperti itu budaya yang dibentuk dari aturan sehingga budaya itu mengakar di sekolah gitu. Tuh bisa jadi perlu. Kalau udah ada alhamdulillah gitu. Ketemu sesama guru, salam ya, assalamualaikum gitu kan. Apa kabar? Ya, kaifa halukum gitu kan. Apa kabar antum? Bukan apa kabar. Apa kabar? Ya, saya sehat Pak. Lari aja kemana gitu kan. Ngobrol gitu. Ya. Kelihatan oleh siswa kita, wih Bapak Ibu gurunya akrab nih gitu. Ya. Bapak gurunya seperti itu, dia akan meniru gitu. Ya. Budaya empatik. Kemudian pendidikan sosial emosional karakter. Jadi kalau misalnya ada anak yang sedih, jangan kamu kok nangis sih? Anak laki-laki nggak boleh nangis. Malu sama teman-teman kamu lihat. Nih jangan kayak dia ya, nunjuk lagi. Jangan kayak dia nih lihat. Masa cowok nangis loh. Ya, jangan itu berarti antum nggak ngasih pendidikan emosional dan sosial gitu. Coba kenapa kamu nangis gitu? Ceritakan kepada teman-teman gitu, ya. Biar dia pun nggak merasa malu gitu. Ya. Jangan malah kita memalukan depan teman-temannya. Iya nangis dia, coba lihat. Kita yang bully gitu kan. Jangan kayak dia ya, jangan kayak dia. Gitu kan. Cowok tuh harus kuat gitu kan. Nanti kamu kelak sendiri kalau kata Iwan Fals gitu. Ya. Jangan kayak gitu. Antum harus punya emosional karakter gitu. Ya. Pendidikan emosionalnya begitu. Nggak apa-apa mungkin anak laki nangis boleh. Kenapa nangis? Wajar. Ini misalnya ada yang kucingnya mati, ya kan? Peliharaannya mati ya. Kita kenali emosi itu, Pak. Jangan kita jadikan dia juga orang yang mati rasa gitu. Dan kita malah ngebully dia gitu, ya. Itu pendidikan emosional di sekolah gitu. Keteladanan guru beri teladan gitu. Tadi yang senyum sapa salam tadi gitu. Ya. Yang antum di dalam dan di luar sekolah juga harus sama gitu, ya. Jangan hanya di sekolah aja, wah, luar biasa gitu kan. Tapi di luar, wah, biasa di luar gitu kan, aneh gitu kan. Seperti itu. Sistem deteksi dini gitu. Nah, karena itu mungkin ada pembentukan tadi bilang, Wendy pembentukan TPPK gitu, ya. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Gitu. Ada timnya gitu. Di sekolah gitu. Jadi pada saat kejadian jangan Bapak Ibu sekalian kalau di psikologi gitu, reward dan punishment itu harus diberikan secara immediate, langsung. Ya, saya ulangi, reward dan punishment itu secara teoritis ya, dan faktual itu harus diberikan langsung gitu. Kalau dia bagus, kasih langsung hadiah. Gitu. Kalau dia nakal atau dia berulah,
langsung berikan punishment-nya yang sesuai. Jangan ditunggu sampai pulang sekolah. Jangan ditunggu sampai minggu depan. Gitu. Anak-anak jadi nggak tahu dia salah karena apa. Dihukum karena apa. Udah nggak berasa lagi. Gitu. Jadi ada sistem, kalau misalnya kejadian kekerasan langsung nanti ada penjelasannya dari saya. Langsung ada timnya yang menangani gitu di sekolah. Gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya udah parah banget, harus di referral kemana gitu. Ke psikolog klinis kah? Atau ke dokter kah? Referral. Kalau kekerasan seksual kan perlu divisum dan sebagainya misalnya. Mungkin seperti itu. Kemudian pencegahan bullying, ya contohnya membangun keterampilan sosial, menambah kepedean, ya anak-anak. Edukasi sosmed, keamanan digital, jangan ngasih password sembarangan. Gitu ya. Anak-anak udah biasa mabar-mabar gitu, udah kasih password aja. Gitu. Ya, main bareng gitu udah, main PUBG, main apa gitu kan, Roblox gitu. Udah biasa gitu. Jangan, karena kan di sosial media itu kan ada orang yang ngaku-ngakunya masih kecil, anak muda gitu ya kan, ada avatarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata orangnya udah tua gitu. Untuk menjerat anak-anak gitu. Ada yang seperti itu, ntar ketemuan yuk. Habis lebaran gitu kan, ketemuan gitu. Ketatonya, ya kok beda sama fotonya atau sama apanya gitu. Ya. Seperti itu, ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira nggak ada. Gitu, aman kok Bapak Ibu sekalian. Aman kok Pak Alga, saya mah lingkungan. Kita mencegah Bapak Ibu sekalian. Kan seperti Pak Babang bilang, mencegah itu insya Allah lebih murah, gitu, lebih mudah. Gitu. Tapi pencegahan, penanganan tetap perlu ada karena bisa jadi ada kejadian. Mudah-mudahan sangat sedikit diminimalisir. Melatih resiliensi, melatih ketangguhan diri. Gitu. Nanti itu temanya tersendiri Bapak Ibu. Pendekatan agama, jelas kita sebagai orang Islam ada pendekatan agama. Kita hujan senang gitu ya, kering juga senang gitu. Kalau orang Islam kan begitu. Apapun kondisinya bahagia kalau orang Islam gitu. Gitu. Seperti itu. Kemudian pencegahan kekerasan seksual adalah mengenai tanda bahaya. Nah, tadi contohnya. Jika ada orang-orang yang minta kita buka baju, misalnya anak ya, buka baju kamu nggak apa-apa kan, aku kan guru, aku kan paman atau apa gitu. Nah, anak-anak diajarin Bapak Ibu sekalian. Kalau sama orang tua boleh buka bagian yang mana? Yang kan kalau ada lagunya ya, lagu anak-anak TK itu diajarin. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Itu adalah ada lagu di YouTube itu. Anak saya, bagus nih. Gitu. Jadi anak tuh diajarin gitu, anak TK gitu. Mana bagian yang boleh disentuh, mana yang boleh dilihat oleh yang bukan keluarga mereka, yang bukan orang tua mereka. Itu diajarin Bapak Ibu sekalian. Gitu. Itu kan pamannya, gitu. Itu kan omnya. Jangan kita berusaha minimalisir. Emang nggak pernah nonton itu ya? Film-film itu Mas Aris, gitu. Ya kan? Kejadian sama adik ipar, misalnya gitu. Ya. Jangan dibiasakan, jangan dinormalisasikan. Gitu. Ya. Orang tua saja yang cukup melihat dari pusar ke bawah, orang tua saja. Gitu. Kalau sama yang lain jangan gitu. Itu diajarin sama anak-anak kita. Gitu. Kemudian self protection ya, berani bilang tidak gitu. Hindari tempat-tempat beresiko ya. Jangan dia juga ke diskotik, ya zaman dulu mah diskotik ya namanya ya. Ke tempat dugem lah kemana gitu, naik klub, jangan. Gitu. Apalagi anak-anak yang SMA nih. Sebisa mungkin berpergian tidak sendiri dengan mahram kan. Dalam Islam udah jelas tuh. Edukasi sosmed ya, keamanan digital gitu. Kemudian support ya. Laporkan. Bapak Ibu sekalian, laporkan. Kita men-encourage mereka untuk melaporkan. Gitu. Minta mereka untuk melaporkan. Gitu. Nanti slide-nya dapat ya. Penanganan kekerasannya contohnya ya, penanganan pertama pada kekerasan ya. Langsung Bapak Ibu sekalian, maksudnya penanganan pertama tuh antum tuh guru adalah P3K ya, penanganan pertama pada kekerasan. Gitu, bukan pada kecelakaan gitu. Jadi guru antum di sekolah itu pertama gitu. Jangan siapa yang handle ya? Antum yang handle gitu. Bingung nyari-nyari, udah antum aja. Enggak, kita yang harus handle, terutama yang TPPK, timnya. Gitu. Tim ya penanganan kekerasan ini di sekolah gitu. Langsung anaknya dipisahin, yang korban sama yang pelaku dipisahin, diinterogasi terpisah gitu kalau bahasanya diinterogasi gitu. Ya. Langsung ditangani gitu. Kemudian pendekatan psikologi gitu. Dengan empati, modelnya bukan interogasi. Jadi kamu apain dia? Hah? Bapak lihat mukanya memar begitu, kenapa? Langsung, memang dia pelaku misalnya gitu kan, tapi bisa jadi anak itu yang mulai duluan, kan bisa ya? Ya kan? Bisa jadi anak itu dipukul atau memukul karena dia dipukul duluan. Cuma bagiannya nggak kelihatan gitu kan. Bisa jadi seperti itu kan? Nah, karena yang kelihatan mukanya lebam si korban, ya antum langsung ngegas, bahasa istilahnya ngegas. Kenapa? Ini kamu emang nakal lu, langsung dijudge anaknya. Ya, dihakimi. Nah, kita harus dengan empati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Diajak duduk, ngobrol, ya kan? Kenapa sih gitu? Apa yang terjadi? Coba Bapak ceritain. Ustadz mau tahu gitu. Kenapa sih kamu bisa setega itu? Ustadz, kamu
anaknya baik dan sebagainya gitu. Kenapa sih? Dengan empati Bapak Ibu sekalian, bukan dengan interogasi. Gitu, ya. Kemudian rujukan, kalau kasusnya berat, gitu, anaknya udah berulang-ulang kali melakukan, ya, dengan manusia keras, dengan hewan, dengan binatang juga ketahuan dia keras gitu, ya antum kasih referral, Bu, Pak, ngomong ke orang tuanya kayak perlu ke psikolog anaknya. Gitu. Dan di tim itu setahu saya juga ada psikolognya kalau tidak salah, atau bimbingan konselingnya gitu, cara aturan. Nah, ini kegiatannya ya. Dari mulai penerimaan laporan sampai tindakan awal ya, investigasi awal. Nah, dua kali 24 jam kalau bisa. Gitu. Jangan lama-lama, tunggu seminggu gitu. Jangan. Kayak itu timnya terpisah, Pak. Gitu. Ya, maksudnya ada tim khususnya gitu. Setahu saya seperti itu. Tindak lanjut dan monitoringnya. Nah, ini bisa dibaca. Jadi ada urutan-urutan kegiatannya gitu. Jadi jangan dengan kita semakin cepat mengatasi ini, kita juga semakin menghindari kejadiannya berulang. Kan kita nggak ingin anaknya berulang terus kan, terjadi hal seperti yang tidak diinginkan. Kita dengan kita melakukan tim TPPK-nya ini cepat, gitu, itu kita meminimalisir kejadian yang berulang dan kita juga menghandle anak-anak ini, psikis anak-anak ini. Gitu. Ya. Mereka bukan penjahat, Bapak Ibu sekalian. Bukan penjahat, bukan residivis. Jangan kita jadikan mereka penjahat dan residivis nantinya. Gitu. Udah di stigma duluan sama kita. Jangan. Gitu. Ya. Bisa jadi ada kesempatan untuk berubah. Gitu. Ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kan tadi saya bilang, faktor apa yang menyebabkan? Bisa jadi di rumah. Bapak ibunya mungkin sering berantem. Sering dia dipukul sama bapaknya, sama ibunya. Dia lakukan itu di sekolah dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita putuskan rantai siklus kekerasannya. Gitu. Baik, kesimpulannya, sekolah merupakan P3K siswa ya, penanganan pertama pada kekerasan, kemudian guru wajib mempelajari gitu dan mengimplementasikan gitu. Kegiatan-kegiatan nanti yang saya sampaikan, Pak Sugeng juga mungkin sampaikan ya. Karena antum merupakan faktor kunci nih. Guru-guru ini merupakan faktor kunci tumbuh kembang siswa, apalagi antum di level SD, SMP. Kalau udah kuliah Bapak Ibu sekalian udah level usia sekolah kuliah itu mah udah mandiri gitu. Beda. Kalau misalnya SD, SMP, SMA, PAUD tuh masih kita bisa handle, masih bisa kita stimulasi gitu. Mindsetnya, kepribadiannya belum mengkristal, belum terbentuk banget gitu. Masih kita bisa bentuk gitu, ya. Kemudian diperlukan juga materi untuk biar kekerasan tidak bersifat long term pada siswa, dan juga kita harus menciptakan lingkungan yang sehat di sekolah. Nah, tujuannya itu gitu, biar tidak terjadi hal-hal kekerasan baik itu fisik, seksual maupun yang lainnya di sekolah yang kita cintai ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khair. Afwan kalau misalnya agak kecepatan ya, kecepatan ngomongnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, langsung ke pertanyaan atau gimana? Ya, soalnya saya habis ini langsung. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.